tetap mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita dengan sikap yang terbaik. Kita mau siapkan dengan baju yang rapi, duduk yang rapi ya Kak ya. Nanti ketika kita ada di sekolah minggu, coba Kak itu udah rapi belum ya? Udah rapi belum ya? Kalau aku sih udah rapi Kak. Kita udah rapi ya Kak, bajunya juga udah rapi lah. Coba kalau adik-adik mungkin masih ada yang duduknya selonjor-selonjoran di dinding mungkin kayak Boleh sambil iya. tiduran gak sih Kak? Tidak boleh Kak. Ibadah. Kan kita mau ibadah masa tiduran, emang Tuhan nungguin kita tiduran kan enggak. Nah coba aku cek dulu nih dari kelas 6 nih, mungkin ada namanya Matthew, duduknya udah rapi belum? Kalau belum rapi, udah DKI semuanya rapi, semuanya baik-baik. kalau gitu kalau kelas 6 udah perwakilan cek gelombang kelas 7 dulu nih Kak. Kira-kira siapa nih Kak yang masih duduknya asoy-asoy? Mungkin Pista mungkin atau iya. Coba kita duduk yang rapi dulu, kita persiapkan diri kita yang baik. Kita mau nyanyikan lagu apa nih Kak? Menyanyikan lagu, menyanyikan kasih setia Tuhan dengan penuh sukacita ya adik-adik ya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Wah Kak, kita sudah menyanyikan lagu untuk kemuliaan nama Tuhan dan katanya kita mau menyanyikan lagu itu selamanya. Nah, sebagai kita pun anak-anak Tuhan yang menyanyikan lagu itu dan meresapi semua anugerah Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik. Apalagi Kak, meskipun kita social distancing nih Kak, Boleh deketan ya? iya nggak boleh deketan, apalagi PSBB kayak gini Kak, kita nggak ketemu teman kita. Tapi kita masih ada teman kita kan, masih tetap jalin relasi kan, Masih dong. misalnya chatting-chattingan gitu Iya. kan ya Kak. Terus suka Zoom Kak. Oh bisa Zoom Kak, ada Zoom kelas juga, kita bisa ketemu di situ. Kita tuh bagaikan apa ya Kak, kalau meskipun kita dijarak oleh, dibatasi oleh jarak maksudnya, tapi kita masih tetap temenan. Kita seperti apa ya Kak? Apa ya yang selalu bersama? Apa ya Ya, Kak? apa ya Kak? Ini ada lagunya loh Kak. Apa ya Kak? Tentang pertemanan. Apa tuh mentega makanan gitu deh, aku suka makanan soalnya Kak. Iya ya. Apa yang mentega? Iya, tidak mentega. Tidak mentega Kak. Gimana kalau kita nyanyiin ya? Juga Kak. Adik-adik kalau ada kakak atau adik boleh diajak menyanyi bersama ya. Atau apa ada papa dan mama, boleh tuh diajak tuh. Atau ada mbaknya juga boleh. Atau siapapun yang ada di rumah, kita nyanyi bareng-bareng pakai gerakan ya adik-adik. Oke. Udah siap? Oke, kita nyanyikan roti dan mentega. Kau
badan, kiranya Engkau yang melawat mereka, menyembuhkan, supaya teman kami ini boleh beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak kalau dulu kita waktu sekolah dulu setiap hari Minggu kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan apa Kak? Janji kita Kak sebagai Anak Minggu. sekolah Minggu. Nah, yuk semuanya yang ada di rumah, semua ikut bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Nah Kak, tadi kan kita udah nyanyi Mars Sekolah Minggu ya Kak. Kita udah janji sama Tuhan kalau perkataan kita, karya kita buat Tuhan. Tapi kayaknya kalau aku nih ya Kak, secara pribadi kayaknya nggak selalu taat deh sama perintah Tuhan. Kadang aku masih nyakitin temen aku Kak. Tapi kan kita sekarang lagi social distancing, nggak ketemu sama teman-teman. Tapi Berarti aman dong. nggak aman tau Kak, sebenarnya malah justru tingkat kejulitan kita mungkin dari sosmed gitu Kak. Misalnya ada yang posting apa, dalam hati kita udah julid aja. Atau kita komen, ih apaan sih norak banget. Kadang kayak gitu loh Kak. Atau kita ngebully teman kita, ngebully teman kita. Kayak, ih dia nggak cocok kayaknya dia pakai baju itu. Atau mungkin juga kita kayak sosokan nge-report gitu Kak. Padahal yang ditampilin belum tentu salah, terus kita main report aja tanpa kita tahu kebenarannya loh Kak. Sama aja kayak nyakitin hati Tuhan gak sih Kak kalau kita nyakitin teman kita? Iya dong. Kita berarti nggak berbuat taat pada firman Tuhan dan menyakiti hati teman kita walaupun di luar diri jari kita Iya, ya. jari-jari nakal kita ini Kak, meskipun mulut kita mungkin gak keluarin kata-kata, jari-jari kita bisa berbuat salah ya Kak. Tapi Tuhan Yesus kira-kira mau mengampuni kita nggak ya Kak? Kalau kita berbuat salah. Aku yakin sih Kak kalau Tuhan itu baik dan mengampuni kita semua Kak. Asal kita mau mengakui setiap dosa kita mau janji sama Tuhan untuk tidak menyakiti orang-orang di sekitar kita ataupun orang-orang yang kita jumpai sih Kak. Asal kita mau tobat dan gak melakukannya lagi. Kalau kayak gitu kita mau merenung sama Ayo Kak, yuk. kita sambil menyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku yuk Kak. Yuk adik-adik kita mau menyanyikan lagu ini sambil dengan sikap mohon ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Engkau masih memberikan kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, tapi kami sadar kami tidak selalu taat kepadamu. Kami selalu saja mengecewakanmu, meski kami mungkin tingkah laku kami tidak diketahui oleh orang lain. Melalui jari-jari kami suka membuli orang lain di sosmed kami suka julid sama teman kami suka iri sama teman kami meskipun kami tidak bertemu, ataupun kami menyakiti hati keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni setiap dosa kami dan bantu kami untuk bertobat dan tidak melakukan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 3. Kak,
Beatrice punya teman-teman banyak nggak? Punya Kak, banyak Kak. Dari teman SD sampai sekarang Kak. Tapi kalau misalnya temen yang membutuhkan gitu, Kak Beatrice mau bantuin nggak? Mau Aku berbagi nggak kira-kira sama dia? biasanya sih aku tanya dulu Kak. Gitu ya. Kalau aku selidiki dulu dia benar-benar butuh bantuan atau enggak Kak. Itu tergantung yang deket apa enggak gitu ya. Ada yang kita pilih-pilih ya. Terus kita pilih-pilih. Tapi ya, tadi itu sempat baca di Alkitab ada loh kumpulannya. Mereka tuh suka menolong yang lainnya, Kak. Gitu Kak. Nah, Kak Beatrice mau tahu nggak? Mau dong Kak supaya aku. Supaya kita juga mau seperti itu ya, supaya kita juga senang jadi anak yang suka berbagi. Nah, kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu tema kita dulu, Kak. Supaya kita juga kalau kita berbagi itu harus memberikan yang terbaik, Kak. Jangan terus kalau misalnya ada barang yang kita nggak suka baru kita kasih. Tapi harus tetap yang terbaik yang kita bagi. Kita mau nyanyikan Bila yang baik. Yuk. Shalom adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak untuk kita semua berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh sangat mengasihi kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah. Kami mengucap syukur juga Tuhan boleh menjagai kami hingga sampai saat ini. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa fokus. Tolong kami agar kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman yang akan kami baca nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Yuk kita buka bersama-sama dari Kisah Para Rasul 4, ya, ayatnya yang ke-32 sampai dengan 37. Kakak akan bantu baca ya adik-adik. Adik-adik boleh menyimak di tempat adik masing-masing. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa.
dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta. Ya, hari turunnya Roh Kudus adik-adik. Kita juga sudah mendengar cerita bahwa pada waktu itu banyak sekali yang bertobat karena mendengar berita tentang Tuhan Yesus adik-adik. Nah, saat ini kita mau melanjutkan cerita terkait cara hidup jemaat yang sudah bertobat, yang sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, bagaimana ya cara hidup mereka ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan juga sudah bertobat? Nah, seperti perikop yang sudah kita baca tadi adik-adik. Kita sudah baca bahwa murid-murid Tuhan pada waktu itu berkumpul bersama-sama. Mereka berkumpul untuk memuji Tuhan, mereka berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Nah, tadi kita juga sudah baca ya adik-adik, ternyata ketika mereka berkumpul itu tidak hanya berkumpul memuji Tuhan dan berdoa saja, tetapi mereka juga saling berbagi. Dan ketika berbagi, ternyata di sana tidak ada yang kekurangan adik-adik, tidak ada yang kekurangan makanan ataupun kekurangan pakaian, semua kebutuhan tercukupi. Kenapa bisa begitu? Ya, karena misalnya ada orang yang kaya yang mempunyai harta, mereka membagi-bagikan hartanya, tidak disimpan sendiri, tidak untuk kekayaan dia sendiri, tapi dia berbagi kepada orang yang juga membutuhkan. Jadi di sana tidak ada yang kekurangan adik-adik. Terus kenapa juga sih tidak ada kekurangan di antara mereka? Ya karena mereka memiliki kasih. Mereka tidak mau kalau senang sendiri. Jadi mereka berbagi kesenangan juga, sehingga jemaat yang pada waktu itu di sana tidak mengalami kekurangan atau kesusahan sendiri. Semuanya ditanggung bersama-sama. Wah, indah ya adik-adik kalau hidup berbagi seperti itu. Nah, dalam perikop yang kita baca juga, kita melihat ada satu orang jemaat juga yang melakukan perbuatan baik, yang mau berbagi-bagi. Itu siapa namanya? Coba lihat di ayat yang ke-36. Siapa namanya? Yusuf. Iya, betul, Yusuf yang juga disebut Barnabas. Dia mau juga berbagi hartanya kepada jemaat yang lain. Tuh, kita baca ayat 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, jadi Yusuf yang disebut Barnabas ini juga melakukan tindakan kasih, yaitu berbagi. Dia memiliki harta, dia menjual hartanya itu dan mau membagikan kepada jemaat yang lain adik-adik. Nah adik-adik, indah bukan adik-adik kalau di suatu kumpulan orang besar, di situ tidak ada yang paling kaya, tidak ada yang paling miskin, tapi semuanya serba berkecukupan dan tidak ada yang kekurangan. Kuncinya adalah mau berbagi dan mau mengasihi sesama.
Nah, di hari Minggu ini kita juga mau seperti jemaat, cara hidup jemaat yang seperti itu, yang mau berbagi dan mau memberikan kasih kita. Seperti nama jemaat tadi yang namanya Yusuf, dia mau apa yang dia miliki dijual dan akhirnya bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kita juga mau seperti itu ya adik-adik. Kita mau suka berbagi, kita mau mengasihi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang kekurangan. Jadi sehingga teman-teman atau saudara-saudara kita itu tidak ada yang kekurangan, tetapi juga kebutuhannya tercukupi melalui kita. Nah, contohnya apa sih yang bisa kita lakukan? Berbagi apa sih? Kan kita belum kerja, kita belum menghasilkan uang. Jadi gimana cara berbaginya ya? Nah, berbaginya kita bisa bersama dengan keluarga kita, misalnya membagikan sembako kepada mungkin tetangga kita yang saat ini tidak bekerja begitu, atau membagikan makanan. Kita ikut bantu mama untuk memasaknya dan membagikan kepada tetangga yang mungkin saat ini tidak bekerja, atau kepada tukang sampah, membagikannya kepada tukang sampah ataupun yang lainnya yang membutuhkan. Nah, contoh lainnya lagi, adik-adik misalnya bisa jago, pintar bahasa Inggris atau pintar pelajaran bahasa Indonesia. Adik-adik bisa mengajari teman-teman adik-adik gitu ya. Lalu apalagi nih contohnya? Nah, adik-adik juga bisa menabung. Misalnya adik-adik diberi uang jajan, adik-adik bisa menabung dan nantinya akan adik-adik kasih ke teman-teman yang membutuhkan, entah itu di panti atau yang lainnya. Nah, seperti itu wujud berbagi ya adik-adik. Tidak harus berbentuk uang, namun bisa makanan, bisa juga berbagi perhatian, juga memperhatikan orang-orang di sekitar dan lain-lain. Nah, oke adik-adik, siap untuk berbagi kasih kepada orang lain? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami agar kami bisa berbagi dan kami tidak menyimpan sendiri apa yang menjadi kesenangan kami. Kami bisa membagi kebahagiaan kami kepada orang lain, kepada teman-teman kami, dan kami juga peduli dengan orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memimpin kami ibadah dari awal hingga sampai selesai. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sukacita hari ini tetap kami lakukan setiap harinya, tidak hanya di hari Minggu saja. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar untuk kami bisa berbagi kepada teman-teman kami, kepada tetangga kami atau keluarga kami, biarlah kami bisa melakukannya itu dengan baik dan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kondisi negara kami. Kami masih dilanda dengan pandemik virus. Biarlah kami tetap terus berdoa kepada Tuhan yang boleh pulihkan. Dan kami sebagai orang yang menjadi murid-Mu, kami bisa menjadi contoh untuk bisa menjaga kesehatan dengan baik dan untuk
juga bisa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa